Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vita Listia Andani, NIM 17120088. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode design thinking dan digitalisasi fundraising dalam Vidya. Sebelum mengetahui penerapan metode ini, ada baiknya kita ketahui dulu ya teman-teman, apa itu digital fundraising. Digital fundraising yaitu proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Kemudian, apa itu fidyah? Dalam bahasa Arab, kata fidyah adalah mengganti atau menebus. Sedangkan menurut istilah, fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan. Kemudian, apa itu design thinking? Design thinking adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Di sini teman-teman bisa lihat tahapan design thinking ya. Yang pertama ada empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima test. Untuk tahap pertama, empathize, tahap ini memaparkan rasa empati seseorang terhadap persoalan yang ada di kalangan masyarakat. Kaitannya dengan fidyah, sebagai bagian umat muslim masih sering melupakan kewajibannya dalam membayar hutang puasa wajib atau fidyah. Padahal ada beberapa kategori seseorang diwajibkan membayar fidyah, seperti yang pertama, orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh lagi. Yang kedua, orang lanjut usia yang fisiknya tidak kuat lagi untuk berpuasa. Yang ketiga, orang yang tidak berpuasa saat bulan Ramadan karena alasan sakit, lalu sembuh setelah itu dan memiliki kesempatan untuk berpuasa, namun dia meninggal dunia dan belum sempat melaksanakan puasa qadhonya. Yang keempat, wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena ketika puasa mengkhawatirkan anak yang dikandung atau disusuinya. Yang kedua, define. Tahap ini berisi kumpulan informasi untuk membangun sebuah fitur dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang diidentifikasi. Kaitannya dengan fidyah yaitu yang pertama, masih kurangnya pengetahuan seputar fidyah di kalangan kaum muslimin. Mereka masih belum benar-benar paham orang-orang dalam keadaan seperti apa yang harus membayarkan fidyah, bagaimana ukuran dan bentuk membayarkan fidyah, dan kapan tepatnya waktu membayar fidyah itu dilakukan. Akibatnya, seseorang bisa saja tidak membayarkan fidyah. Membayar fidyah tidak dalam jumlah yang seharusnya dibayarkan. Bahkan ada yang tanpa disadari, mereka salah waktu dalam membayarkan fidyah tersebut. Yang kedua, masih adanya kaum muslim yang tidak tahu kepada siapa fidyah itu diberikan, tidak tahu lembaga-lembaga resmi yang mengurusi penyaluran fidyah. Akibatnya, ada oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hasil fidyah ini. Yang ketiga yaitu tahap ideate. Tahap ini yaitu merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Ideation atau kumpulan ide yang dilakukan untuk memecahkan masalah tadi yaitu dengan membuat digitalisasi fidyah berbentuk aplikasi MyFidyah yang dibuat sesuai hukum Islam yang berisikan informasi seputar fidyah seperti pengertiannya, dalil-dalil yang memerintahkan untuk membayar fidyah, fitur perhitungan fidyah yang akurat, fitur pembayaran fidyah yang mudah, fitur informasi lembaga-lembaga penyalur fidyah resmi, serta fitur riwayat penerimaan fidyah yang langsung dikonfirmasi oleh lembaga zakat fidyah. Dengan begitu, seseorang akan tahu akan kewajibannya membayar fidyah, tidak keliru dalam membayarkan beberapa besaran fidyah yang dibayarkan, bisa membayarkan fidyah dengan mudah, dan tahu apakah fidyah tersebut sudah diterima lembaga atau belum. Yang keempat yaitu prototype. Dalam tahap ini, yaitu tahap dalam mengubah ide-ide yang sudah dikumpulkan dalam bentuk nyata. Yang pertama yaitu tampilan loading.
pada tampilan awal aplikasi ini, yaitu terdapat logo MF dan tulisan MyVidya. Kemudian pada menu login, pada menu ini pengguna memasukkan email dan kata sandi jika sudah membuat akun, atau juga bisa langsung menggunakan akun Facebook atau akun Google. Bisa juga dengan mengklik button daftar. Yang ketiga, halaman utama. Pada halaman utama, halaman beranda, terdapat 6 pilihan menu, yaitu seputar Vidya, bayar Vidya, lembaga zakat Vidya, akun saya, history, dan yang terakhir tentang MyVidya. Kemudian menu seputar Vidya. Pada menu seputar Vidya berisi menu-menu lagi yang membahas Vidya seperti definisi Vidya, dalil Vidya, siapa yang wajib membayar Vidya, ukuran dan bentuk Vidya, dan waktu membayar Vidya. Ini untuk tampilan dari masing-masing menu tadi ya, berisi informasi-informasi penting di dalamnya. Kemudian masuk ke menu bayar Vidya. Pada menu ini berisi kalkulator hitung Vidya, di mana untuk mengetahui Vidya yang harus dibayarkan, pengguna harus memasukkan berapa hari dia tidak berpuasa dan harga satu porsi makanan yang ia makan. Kemudian klik total harus bayar. Setelah itu muncul jumlah total yang harus dibayar, kemudian klik bayar sekarang. Setelah mengklik button bayar sekarang, nantinya akan memasuki halaman metode pembayaran. Pada desain metode pembayaran ini terdapat informasi pendonasi yang langsung otomatis akan tercantum nama akun kita yang tadi sudah diregister pertama. Kemudian terdapat tujuan lembaga yang akan dituju, ada pilihan transfer via apa, kemudian ada button periksa donasi. Selanjutnya yaitu menu lembaga zakat Vidya. Pada halaman ini berisi daftar beberapa lembaga penyaluran zakat Vidya yang bekerja sama dengan aplikasi MyVidya ini, seperti Basnas Banyumas, Yatim Mandiri Purwokerto, PKDU Purwokerto, Dompet Duafa Purwokerto, dan Laz Al-Irsyad. Kemudian masuk ke halaman akun saya. Pada halaman akun saya terdapat identitas diri user aplikasi MyVidya. Terus juga ada button ubah kata sandi dan pilihan keluar dari aplikasi MyVidya. Selanjutnya yaitu masuk ke menu history Vidya. Pada history ini ditampilkan riwayat pembayaran Vidya yang telah dilakukan, mulai dari tanggal transaksi dan jumlah nominal yang dibayar. Terus jika pembayaran telah terkonfirmasi di lembaga, maka statusnya akan sukses. Jika belum, maka unpaid. Kemudian masuk ke halaman tentang MyVidya. Pada halaman ini berisi informasi seputar MyVidya, seperti cara registrasinya, dengan akun apa, dan berisi fitur-fiturnya apa aja. Yang kelima yaitu tahap tes atau tahap pengujian. Oke teman-teman, jadi ini tampilan aplikasi MyVidya. Ini untuk halaman daftar. Seperti yang tadi saya jelaskan, pengguna bisa masuk dengan mematikan email dan kata sandi.
masuk lewat Facebook, atau bisa juga masuk lewat Google, atau bisa juga langsung daftar. Untuk isian pendaftaran akun baru, saya isikan seperti ini ya teman-teman. Kemudian klik daftar. Nah, di sini muncul beberapa menu utama di halaman beranda. Yang pertama ada seputar Vidya, bayar Vidya, lembaga zakat Vidya, akun saya, history, dan tentang My Vidya. Kita coba klik yang seputar Vidya. Di menu seputar Vidya ini terdapat menu-menu lagi, yaitu definisi Vidya, dalil Vidya, siapa yang wajib membayar Vidya, ukuran dan bentuk Vidya, serta waktu membayar Vidya. Kita buka salah satu ya, yang siapa yang wajib membayar Vidya. Jadi begini teman-teman tampilannya. Kemudian di sisi kiri atas saya juga tambahkan tombol untuk keluar. Kita kembali ke halaman utama. Kemudian di sini ada menu bayar Vidya. Di sini pengguna memasukkan berapa hari pengguna itu hutang puasa, kemudian memasukkan biaya makan dalam satu hari. Setelah diisi, klik total harus bayar, kemudian nanti muncul jumlahnya, kemudian bayar sekarang. Di sini saya memasukkan satu hari hutang puasa, biaya makan 10.000, dan muncul total harus bayar 10.000. Kemudian klik bayar sekarang. Nah, di sini akan muncul otomatis informasi pendonasi dari data diri user yang tadi udah register sama akun Google atau Facebook. Kemudian pilihan tujuan banknya, terserah mau pakai apa. Saya pakai Yatim Mandiri Purwokerto. Kemudian ada banknya, pilih bank BCA. Setelah itu masuk ke periksa donasi. Nah, di periksa donasi itu langsung dibawa ke instruksi pembayaran. Di sini ada perintah, silakan transfer sebesar nominal sekian, pembayaran dilakukan ke lembaga Yatim Mandiri Purwokerto. Kemudian banknya apa, kemudian ini ada kodenya, kode pengirimannya. Kemudian kalau sudah, klik OK. Kemudian kita masuk ke lembaga zakat Vidya. Nah, di sini terdapat beberapa lembaga zakat Vidya yang bisa dituju untuk penyaluran zakat Vidya pengguna. Salah satunya ada Basnas Banyumas. Seperti itu. Kemudian masuk ke menu akun saya. Di menu akun saya ini ada identitas, nama, email, terus pilihan ubah kata sandi, lalu juga ada tombol untuk keluar dari aplikasi. Kemudian ini nih yang penting, ada history. Di history ini ada pemberitahuan riwayat pembayaran. Jika uangnya sudah dibayarkan dan terkonfirmasi oleh lembaga, maka statusnya akan sukses. Kalau belum, maka unpaid. Kemudian ada tanggalnya, tanggal transaksi, dan nanti ada jumlah pembayaran yang sudah dilakukan.
Kemudian kita masuk ke menu tentang MyVidya. Di menu tentang MyVidya ini cuman berisi informasi seputar aplikasi aplikasi ini, fitur-fiturnya dan cara masuknya. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.